Para pegulat di WWE biasanya memiliki karakter yang masuk di akal. Tetapi beda sekali dengan pegulat yang satu ini. Namanya adalah The Boogeyman. Dia memiliki karakter yang menyeramkan dan sangatlah menjijikkan karena sering memakan cacing. Walaupun mengerikan, karir Boogeyman bisa dibilang sangatlah menarik untuk dibahas. Jadi di video kali ini kita akan menceritakan karir dari seorang pegulat yang bernama The Boogeyman. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan mari kita bunyikan loncengnya. Martin Wright lahir di kota Phoenix, Arizona di Amerika Serikat. Dia lahir pada tanggal 15 Juni tahun 1964. Tetapi tidak ada yang tahu pasti bagaimana kehidupannya di masa kecilnya dan kehidupan pribadinya. Namun yang pasti di tahun 2004 dia muncul di media. Pada tahun 2004 dirinya mengikuti sebuah audisi untuk menjadi seorang pegulat WWE. Audisi itu bernama Tough Enough. Acaranya diadakan untuk mencari pegulat muda yang memiliki prospek yang cerah. Hanya saja di saat dia memperkenalkan dirinya kepada para juri, Martin Wright malah berbohong tentang umurnya. Dia mengatakan kalau dia berumur 30 tahun. Padahal di saat itu dia berumur 40 tahun. Dirinya langsung ditolak karena dianggap tidak profesional dan dianggap terlalu tua. Walaupun dia sedih karena ditolak, para petinggi WWE pada saat itu masih memberikannya kesempatan. Hal itu karena mereka melihat banyak potensi dalam dirinya. Dia memiliki fisik yang terlihat sangatlah kekar dan semangatnya yang sangatlah membara. Dia langsung diberikan kontrak dan dimasukkan ke tempat latihan gulat yang bernama Ohio Valley Wrestling atau OVW pada tahun 2005. Di tempat pelatihan itu, dia diberikan karakter yang bernama The Boogeyman. The Boogeyman sendiri kalau di cerita rakyat Amerika adalah semacam makhluk mitologi yang menyeramkan. Mereka diceritakan untuk menakuti anak-anak di sana. Terus kalau karakter The Boogeyman di dalam dunia gulat memang mirip sekali dengan yang diceritakan orang di sana. Dia memiliki penampilan yang sangat mengerikan dan dibuat untuk menakuti para penonton. Lalu ketika dia bergulat, The Boogeyman pada awalnya memiliki penampilan serba hitam dengan tanduk di kepalanya. Namun sebulan kemudian dia berubah dengan cat merah dan celana hitam. Terus ketika bertanding, Boogeyman terlihat sangatlah kebal dengan serangan dan pukulan, sehingga dia benar-benar terlihat seperti monster yang menyeramkan. Karena penampilannya dan karakternya yang sangatlah menarik, petinggi WWE langsung tertarik untuk memanggil The Boogeyman agar dia berada di main roster atau acara utama. Walaupun pada saat itu dia tidak cukup pengalaman dan hanya berlatih selama 5 bulan saja. I'm the Boogeyman. Pada pertengahan tahun 2005, WWE sempat menayangkan video promo atau vignette untuk karakternya. Video itu semacam video horor yang berisi jump scare di endingnya. Terus di bulan Oktober tahun 2005, sang manajer produksi yang bernama Palmer Cannon mengatakan kalau The Boogeyman telah tiba. Dia muncul di samping Teddy Long dengan memegang jam waker, tongkat kayu, dan kalung yang aneh. Dia langsung diterima sebagai bagian dari pegulat di brand SmackDown. Setelah direkrut, The Boogeyman sering kali muncul untuk meneror para pegulat lain di belakang layar. Dia selalu mengatakan, "I'm the Boogeyman and I'm coming to get you." Dalam bahasa Indonesianya adalah, "Aku adalah The Boogeyman dan aku akan datang untukmu." Dia mengatakan itu setiap kali muncul lalu tertawa. Setelah muncul untuk menakuti pegulat saja, Boogeyman akhirnya bertanding di bulan Desember tahun 2005. Lawannya kala itu yang bernama Simon Dean sangatlah ketakutan melihatnya. Selain penampilannya yang mengerikan, dirinya juga sangatlah menjijikkan karena sering membawa cacing dan memakannya hidup-hidup. Sekadar fakta menarik, sebetulnya The Boogeyman ingin membawa serangga lain seperti kecoa, jangkrik, belatung, dan lainnya. Namun pihak WWE takut kalau serangga itu bakal bergerak dan mengganggu penonton. Jadi mereka memutuskan untuk menggunakan cacing saja karena lebih gampang untuk dibersihkan. Oke, lanjut. Di saat dia bertanding, Boogeyman memberikan cacing kepada Simon Dean dan mengalahkannya dengan sangatlah cepat. Beberapa minggu kemudian, Boogeyman memiliki win streak atau kemenangan beruntun melawan pegulat lain. Selebrasinya ketika dia menang adalah memberi cacing di mulut lawannya yang kalah. Tapi sayangnya dia tidak memiliki cerita sama sekali.
Sampai akhirnya pada awal tahun 2006, dia terlibat di suatu cerita dengan JBL dan Jillian Hall. Boogeyman seringkali meneror dan mengganggu mereka berdua. Momen yang paling ikonik adalah ketika Boogeyman memakan daging yang ada di wajah Jillian Hall. Setelah diteror selama berminggu-minggu, JBL dan The Boogeyman bertanding di acara Royal Rumble tahun 2006. Singkat cerita, Boogeyman berhasil mengalahkan JBL dalam waktu 2 menit saja. Setelah selesai dengan JBL, Boogeyman sempat mengalahkan tag team The Dicks dan melihat Booker T dengan istrinya di meja komentator. Lalu, dia mulai meneror mereka berdua selama berbulan-bulan sampai mereka trauma. Terus puncak cerita dari mereka berdua adalah ketika The Boogeyman menyekap istrinya Booker T. Hal ini membuat mereka bertanding di WrestleMania ke-22. Singkat cerita, Boogeyman mengalahkan Booker T dengan cepat dan memberikan cacing ke mulut istrinya. Lanjut, setelah selesai dengan Booker T, Boogeyman ternyata mengalami cedera di bagian bicepnya. Di masa pemulihan itu, dirinya malah dipecat oleh WWE pada bulan September. Namun, dia direkrut kembali sebulan kemudian. Setelah direkrut kembali, Boogeyman menjalani rivalitas dengan The Miz, terus ke Finlay pada akhir tahun 2006. Ceritanya sama dengan sebelumnya, yakni dia menakuti lawannya dan bertanding beberapa minggu kemudian. Tetapi ketika melawan Finlay, The Boogeyman mengalami kekalahan pertamanya. Mereka sempat bertanding beberapa kali, bahkan sampai melibatkan versi mini dari Boogeyman. Terus setelah cerita itu, Boogeyman terbilang sudah mulai disingkirkan. Dia jarang sekali muncul dan sekalinya bertanding, dia hanya mengalami kekalahan. I'm the Boogeyman. Di saat dia sudah tidak terpakai di brand SmackDown, WWE memindahkannya ke brand ECW pada bulan Juni tahun 2007. Di brand itu, The Boogeyman mengalahkan berbagai macam pegulat kroco atau para jobber. Walaupun dia menang, namun para penonton merasa kalau The Boogeyman tidak terlalu bersinar lagi dan tidak seseram dulu. Aura menyeramkannya lama-lama memudar walaupun masih memiliki penampilan yang sama. Di saat di ECW, Boogeyman sempat menjalani rivalitas dengan pegulat monster yang bernama Big Daddy V. Ketika mereka berdua berhadapan, Boogeyman seringkali kalah melawannya. Sayangnya, karena dirinya mengalami cedera, The Boogeyman jarang sekali muncul pada tahun 2008. Kalaupun muncul, dia hanya digunakan untuk menakuti pegulat lain dan jarang sekali dipakai untuk bergulat. Terus, pada tanggal 3 Maret tahun 2009, The Boogeyman bertanding melawan Ken di ECW. Singkat cerita, pertandingan itu berjalan dengan sangatlah cepat dan The Boogeyman kalah. Sayangnya, pertandingan itu menjadi pertandingan terakhirnya sebagai pegulat full time. Keesokan harinya, The Boogeyman dipecat oleh WWE. I'm the Boogeyman. Setelah The Boogeyman dilepas dari kontraknya, dia sempat muncul lagi di berbagai macam promosi gulat kecil-kecilan pada tahun 2010-an dan tahun 2020-an. Dia muncul untuk bergulat atau sebagai alat untuk menakuti pegulat lain. Tidak dipungkiri kalau karakternya masih sangatlah laku di luar sana. Walaupun dia sudah dipecat, Boogeyman masih muncul lagi di WWE pada tahun 2010-an. Contohnya di tahun 2012, Boogeyman muncul untuk menakuti Booker T di acara Slammy Awards. Lalu di tahun 2014, Boogeyman muncul untuk melakukan sebuah prank untuk karyawan WWE di channel YouTube. Terus di tahun 2015, Boogeyman muncul untuk bertanding lagi. Dia pertama kalinya bertanding di pertandingan Royal Rumble dan masuk di nomor urut ke-7. Dirinya berhadapan dengan Bray Wyatt. Tapi sayangnya, dia hanya bertahan sebentar sebelum akhirnya dieliminasi dengan waktu semenit saja. Walaupun sudah jarang bergulat dan dipecat beberapa tahun lalu, beruntungnya dirinya sekarang sudah dikontrak sebagai legenda. Kontrak itu memungkinkannya untuk tetap eksis di WWE. Kontrak itu membuat dia masih dibayar, bisa muncul kapan saja ketika dibutuhkan, dan bisa hadir di berbagai macam game WWE atau action figurnya. Jadi tidak heran kalau dia masih muncul di berbagai konten WWE pada masa kini. Selain di dunia gulat, Boogeyman juga memiliki sebuah gym dan menjadi pelatih fitness. Dia seringkali memotivasi dan memiliki tubuh yang sangat bugar walaupun di umurnya yang ke-60 tahun di saat video ini dibuat. Jadi segitu saja video tentang cerita lengkap dari seorang pegulat The Boogeyman atau pegulat pemakan cacing. Jangan lupa untuk subscribe dan terima kasih telah menonton sampai habis. Goodbye and see you in the next video.